Dalam kenyataan kini ku alami satu masa indah dalam tidurku. Kita pun bermesraan, saling mengikat janji, seolah diriku dan kamu bagai sepasang kekasih. Mungkinkah dirimu cinta kepadaku seperti mimpi-mimpi yang selalu datang dalam tidurku? Inikah kenyataan apabila tidurku seolah diriku dan kamu bagai sepasang kekasih? Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Inikah kenyataan apabila tidurku seolah diriku dan kamu bagai sepasang kekasih? Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Pemirsa, satu tembang pembuka di kesempatan Suara Sriwijaya Milenial hari ini kita sudah dibuka dengan hayalan dari Windy and Friend. Kita beri tepuk tangan sekali lagi, terima kasih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya Milenial. Ya, seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik. Dan kali ini Suara Sriwijaya mengangkat tema mengenai bertani ala milenial. Saya akan sapa narasumber yang sudah hadir bersama saya. Kita telah bersama Bapak Haji Askolani Jasi SHMH Bupati Banyuasin. Assalamualaikum Pak Bupati. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Selamat datang di TVRI Sumatera Selatan Pak Bupati. Terima kasih. Sehat selalu tampaknya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kita juga telah bersama Bapak Senpri, petani milenial dari Kabupaten Banyuasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini Pak Senpri? Alhamdulillah sehat. Baik, selamat datang juga di TVRI Sumatera Selatan. Ya baik pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon hari ini di 0813 79810716 sesuai dengan tema yang kami angkat hari ini, yakni bertani ala milenial. Ya pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Banyuasin merupakan kabupaten yang dijuluki sebagai daerah penghasil beras nomor 4 di Indonesia. Kabupaten Banyuasin dengan semua potensinya terus berusaha untuk mengembangkan segala potensi di sektor pertanian, termasuk juga menjadikan bidang pertanian ini sebagai program prioritas, begitu ya Pak Bupati ya. Ini juga sangat menarik karena memang kalau melihat potensinya saat ini saja sudah menjadi kabupaten penghasil beras terbesar keempat, apalagi kalau terus digali. Komentarnya seperti apa? Ya memang Kabupaten Banyuasin punya keunggulan, kita punya luas lahan yang sangat besar dan juga punya potensi lahannya sangat subur di Banyuasin. Makanya saya bukan sekedar bermimpi, sebenarnya kita punya keyakinan bahwa Banyuasin di saatnya nanti insya Allah kita nomor 1 di Indonesia. Karena bukan sekedar mimpi, saya sampaikan tadi dengan beberapa dasar pemikiran kita, di samping luas lahan yang masih sangat memungkinkan untuk kita tambah. Yang kedua, kita juga produksi kita masih rendah, artinya produksinya bisa kita tingkatkan. Nah alhamdulillah sudah 2 tahun terakhir ini dari 4,3 ton 2020 naik berangsur 4,6 ton per hektar dan sekarang sudah 4,8 ton per hektar hasil produksi per hektar rata-rata di Kabupaten Banyuasin. Dan kemarin kita dirilis tahun 2020 Kabupaten Banyuasin kita dapat lebih kurang 917.000 ton gabah kering di Kabupaten Banyuasin. Makanya Banyuasin adalah surplus. Dan alhamdulillah kemarin dirilis oleh BPS kita sudah 1,1 juta ton gabah kering dihasilkan, diproduksi di Kabupaten Banyuasin. Makanya kita berpikir ini masih sangat memungkinkan kita untuk menambah luas lahan kita. Yang kedua, masih sangat memungkinkan kita meningkatkan hasil produksi kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, kita mulai mengajak petani milenial untuk turun ke sawah, turun ke desa, dan kita juga akan menggunakan teknologi. Nah inilah barangkali beberapa hal yang sangat penting yang akan kita lakukan, yang menjadi prioritas kita pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk meningkatkan produksi padi, dan sekaligus kita mengajak untuk kaum milenial itu mau turun ke sawah. Karena petani kita saat ini banyak petani tradisional yang sudah hampir pensiun, umurnya sudah sudah hampir tidak produktif, begitu produktif lagi. Makanya kalau kita tidak ambil langkah-langkah strategis untuk kalangan kaum milenial untuk mereka mau turun ke lapangan, tentunya akan menjadi persoalan di bidang pertanian kita. Jadi sebenarnya mimpinya ke depan adalah bagaimana menjadikan Kabupaten Banyuasin ini untuk menjadi nomor 1 begitu menghasil beras. Itu mimpi kita, tapi sangat mungkin yang mimpi insya Allah akan menjadi sebuah kenyataan. Iya, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Kabupaten Banyuasin. Iya, Pak Bupati, ini menarik bahwa banyak cara juga untuk bisa menjadikan peningkatan katakanlah hasil produksi. Baik itu sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Yang saya tertarik ini di sini adalah begitu konsennya pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk meningkatkan SDM, salah satunya adalah bertani ala milenial. Ini sebenarnya konsepnya seperti apa sih?
Ya memang dari awal kita yakini bahwa membangun suatu daerah itu harus kita punya sumber daya manusia yang yang lebih potensi, yang punya keilmuan, pendidikan yang bagus, yang bisa berdaya saing sesuai dengan visi misi kita untuk berdaya saing. Artinya kita harus menyiapkan SDM kita. Nah, langkah-langkah kita kemarin kita sudah mendirikan sebuah perguruan tinggi di Kabupaten Banyuasin, dan ini sudah kerjasama dengan Politeknik Sriwijaya, dan ini sudah berdiri di Kabupaten Banyuasin, dan juga kita kerjasama dengan SPP Sembawa juga, termasuk SMK di bidang pertanian juga kita terus dorong supaya nanti anak-anak yang keluar dari tempat pendidikan itu bisa mempraktekkan ilmunya di pertanian di Kabupaten Banyuasin. Dan langkah-langkah kita sebenarnya dari pemerintah Kabupaten Banyuasin seperti apa yang saya sampaikan tadi, kalau tidak cepat kita mengantisipasinya, petani kita ini sudah mulai mau yang sudah tua-tua ini kan sudah mulai mau pensiun. Makanya harus kita siapkan generasi muda. Generasi muda inilah kaum milenial seperti adinda kita ini yang sebenarnya dia sudah lama bertani. Nah, tinggal sekarang kita support untuk penggunaan teknologinya. Karena ini sudah zaman digital, sudah zaman revolusi 4.0, yang tentunya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, tentunya pasti kita akan ketertinggalan dengan negara-negara lain, termasuk kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Selatan. Baik, sebelum saya akan ke Pak Sentri, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut, Suara Sriwijaya Milenial masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya Milenial. Pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0813-798-10716. Hari ini Suara Sriwijaya mengangkat tema mengenai bertani ala milenial. Saya akan langsung ke Pak Sentri, salah seorang petani milenial ini dari Kabupaten Banyuasin. Pak Sentri, bisa bercerita seperti apa sih sebenarnya perhatian pemerintah, katakanlah seperti itu, dari pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri kepada para petani, kemudian juga bagaimana cara mengenalkan katakanlah teknologi-teknologi kepada rekan-rekan yang ada di sana. Alhamdulillah, dari dulu sampai sekarang ya support dari pemerintah Banyuasin, khususnya untuk wilayah-wilayah desa sekabupaten Banyuasin ini, khususnya Kecamatan Rambutan ini, Desa Gelebak Dalam, ya alhamdulillah sudah semakin tinggi ini. Untuk petani-petani muda yang insya Allah kedepannya akan bangkit lagi kan. Karena dari dulu sampai sekarang ini perubahan-perubahan dengan tata cara bertani ini jauh lebih modernisasi. Yang dulu petani-petani semasa bapak-bapak, kakek-kakek dulu ini untuk pembukaan lahan itu biasanya menggunakan cangkul, parang kan. Kalau sekarang alhamdulillah prosesnya lebih cepat dengan hand traktor. Malahan sekarang ada lagi bantuan dari pemerintah Kabupaten Banyuasin ini dalam bentuk ini pinjaman ini alat-alat seperti ini John Deere ini kan, ini lebih cepat untuk pengelolaan lahan dan hasilnya pun alhamdulillah cukup maksimal, ini cukup bagus. Dan ini membuat juga nilai biaya yang dikeluarkan petani ini lebih ringan dan waktunya lebih cepat, sehingga petani ini merasa sedikitnya sudah merasa sangat diuntungkan oleh pemerintah kan, dengan mana mereka sudah terjun sendiri ke lahan, melihat lokasi lahan yang memang potensinya seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati tadi, memang potensi Banyuasin ini masih bisa ditingkatkan lagi kayak gitu. Dengan dulu sampai sekarang ini memang sudah lebih besar, ini sudah kemajuannya dengan modernisasi,
Dan petani-petani yang muda ini yang mungkin baru-baru mulai timbul ini kan, ini dengan metode-metode modernisasi ini insya Allah ke depan petani-petani ini nggak akan berubah lagi. Kalau yang dulu lari ke kota mau kerja yang lain karena ngapa susah jadi petani, pegang cangkul, pegang parang, badan hitam kan. Alhamdulillah kalau sekarang yo sudah pakai alat-alat yang Canggih. modern, canggih. Jadi pengelolaan lahan lebih cepat, biaya pun lebih ekonomis. Kalau buka lahannya pakai jonder, tanamnya pakai sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah ada juga mesin transplanter itu. Kalau bahasanya itu mesin untuk tanam itu kan. Nah, itu prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih ringan. Kalau dulu petani itu harus tanam padi dengan waktu yang cukup panjang dan juga dengan biaya yang cukup besar. Kalau sekarang alhamdulillah tanah 1 hektar itu setengah hari itu alhamdulillah sudah selesai dengan mesin transplanter. Dan juga ini menggunakan biaya yang cukup minim karena hanya 2 pegawai sampai 3 pegawai yang perlu kita bayar kayak gitu. Baik, kita beri tepuk tangan. Ini sudah apa ya? Sudah dirasakan langsung begitu ya, Pak Bupati ya. Kalau misalnya kita melihat memang dari petaninya sendiri sudah merasakan apa ya? Merasakan manfaatnya yang begitu luar biasa. Kemudian bagaimana sih sebenarnya caranya agar biasanya ini kan transfer ilmu teknologi kepada teman-teman yang ada di sana itu kan biasanya agak mengalami kesulitan dan kendala. Biasanya tidak suka dengan sesuatu hal yang baru karena tidak sesuai dengan tradisi lah begitu. Itu seperti apa caranya agar bisa bertani secara milenial? Ya memang kesulitan kita selama ini untuk merubah mindset dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru dengan menggunakan teknologi. Karena orang-orang petani yang zaman-zaman yang lama dulu, zaman bari istilahnya kan, itu mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan yang lama. Makanya dengan adanya generasi yang baru, nah ini kita melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui penyuluh kita. Dan pertama di Sumatera Selatan bahwa kita sudah menggerakkan kebijakan 1 desa 1 penyuluh pertanian. Nah, jadi nanti penyuluh pertanian inilah yang kita gerakkan untuk memberikan transfer ilmu kepada mereka, baik di dalam merubah cara pandang berpikir bertani yang yang modern, dan juga yang paling penting untuk menggunakan teknologi. Karena petani yang lama walaupun kita transfer pun ilmu, walaupun mereka ingin berubah, sangat sulit mereka untuk menguasai teknologi. Tapi dengan petani milenial seperti Adinda kita ini sangat mudah kita untuk mentransfer ilmu. Dan setelah kita kaji secara mendalam dengan beberapa kalangan Civitas Akademika, termasuk dari IPB Bogor, termasuk terakhir dengan UGM, dengan Universitas Sriwijaya Palembang juga, kita lakukan komunikasi untuk mentransfer keilmuan hasil penelitian dari lembaga-lembaga pendidikan perguruan tinggi untuk kita terapkan di Kabupaten Banyuasin. Nah, dengan pola kebijakan 1 desa 1 penyuluh, Kepala Dinas Pertanian kita tidak begitu sulit, kita juga sebagai kepala daerah tidak begitu sulit juga untuk menyampaikan ke masyarakat. Karena di bawah juga di desa-desa sudah ada gapoktan, ada kelompok taninya. Sehingga inilah tempat kita untuk merubah cara pandang mereka untuk berpikir. Dan yang paling terpenting juga masyarakat kita ini harus kita berikan contoh, Pak. Kalau tidak kita berikan contoh, pilot project lah semacam dan plot, mereka tidak akan mudah begitu percaya dengan apa yang disampaikan terhadap teknologi yang kita sampaikan tadi. Nah, seperti yang Adinda sampaikan tadi, memang dengan menggunakan teknologi pengelolaan lahan itu lebih cepat. Kalau dulu kemampuan di dalam rumah tangga itu keluarga paling besar mereka mengelola lahan itu 0,5 hektar, ya 1 hektar. Karena dikerjakan lahan yang 1 hektar itu bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, tapi dengan teknologi bisa setengah hari. Seperti contoh kita menggunakan drone. Drone itu kalau kita gunakan untuk penyemprotan hama untuk 2 hektar itu, untuk 10 orang bekerja itu 2 hari baru selesai. Tapi dengan menggunakan drone yang tenaga kerja cuma 2 orang bisa selesai dalam waktu 15 menit, Mbak.
apa tidak efisien dan efektif? Apakah itu sudah dilakukan di Kabupaten Banyuasin? Sedang. Ini sedang kita lakukan. Tapi kalau ada beberapa teknologi yang lain seperti John Deere, Combine, sebenarnya sudah 3 tahun 4 tahun ini sudah berjalan di Banyuasin. Tapi yang menggunakan teknologi yang terbaru pakai drone ini baru tahun ini kita mulai. Dan ini lebih canggih lagi nih, lebih canggih, lebih efektif dan lebih efisien. Jadi kita bisa mengerjakan lahan padi kita lebih cepat. Nah inilah salah satu strategi juga kebijakan pemerintah. Kalau dulu petani kita zaman now dulu, zaman Bari dulu, setahun itu cuma 1 kali tanam. Sekarang sudah mulai kita robah itu, sudah bisa 2 kali, bahkan sudah 3 kali. Dan bahkan sekarang kami punya konsep kalau bisa itu 4 kali. Dan sudah kami lakukan diskusi dengan IPB dan itu sangat bisa untuk 4 kali dalam 1 tahun. 1 tahun. Tapi kita tidak usah berpikir yang berlebih dulu. Kami ingin memaksimalkan yang 2 kali dan maksimal lagi 3 kali. Dan untuk yang IP 200 yang 2 kali ini sekitar sudah hampir 70% lah lebih kurang. Tapi yang IP 300 baru sekitar 20%. Jadi ini tugas pemerintah daerah ini untuk bagaimana untuk masyarakat lebih menggalakkan lagi petani. Baik, saya akan buka kesempatan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Silahkan diangkat tangannya. Ada yang ingin bertanya di sini? Silahkan. Iya, silahkan yang di depan. Terlebih dahulu. Iya, jangan lupa menyebutkan nama. Silahkan berdiri boleh, Mbak. Baik, nama saya Nabila. Saya berasal dari Banyuasin. Ya, silakan Mbak Nabila. Jadi pada saat ini pupuk kimia dirasakan petani agak sulit didapatkan dan harganya juga mahal. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Semfri dalam menyiasati pemenuhan pupuk untuk tanamannya? Pupuk organik ya. Baik, terima kasih itu saja Mbak Nabila. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Langsung saja dijawab begitu ya. Ini pupuk begitu, apakah juga dirasakan kesusahannya, kesulitannya untuk mendapatkan pupuk? Ya memang masalah pupuk ini memang masalah riskan ya. Yang namanya tanaman ini ya sama seperti kita manusia ini perlu makan, perlu makanan biar cepat besar dan cepat gemuk kan. Nah memang beberapa tahun terakhir ini memang kendala pupuk ini yo menjadi momok ini bagi petani, khususnya seperti kami petani padi ini kan. Jadi dari sini kami sebagai petani-petani padi muda-muda yang milenial ini mulai berinovasi. Jadi kalau pupuk memang kimia itu terbatas ataupun memang nggak ada, di sini kami mencoba dengan pupuk-pupuk organik. Pupuk-pupuk organik ya alhamdulillah dengan adanya di sana ini tempat-tempat kandang ayam potong itu. Nah di situ kan kita petani-petani bisa pesan ataupun bisa beli langsung itu kotoran ayamnya. Alhamdulillah itu disebar di lahan, itu biayanya lebih ringan dibandingkan dengan pupuk kimia dan alhamdulillah hasilnya juga masih maksimal. Hasilnya masih maksimal. Jadi ketika memang perlu kimia, paling kami menggunakan obat-obat sistem cair dengan pola semprot. Baik. Kayak gitu. Jadi memang apa yang berinisiatif begitu ya, untuk menggunakan pupuk organik ya, begitu pupuk seperti organik. itu. Tapi Pak Bupati kalau misalnya melihat kelangkaan pupuk ini juga ini mungkin ketemunya sama teman-teman petani yang cukup kreatif begitu katakanlah seperti itu. Tapi di sisi lain mungkin ada juga yang masih kesusahan, tidak bisa melakukan apa-apa atas susahnya mendapatkan pupuk. Seperti apa sih solusinya? Iya memang kita pahami dan itu pasti kena kesulitan ya pasti ada kemudahan di situ dan ada hikmahnya semua seperti yang disampaikan. Jadi pola pikir kita ini kalau kita mengalami kesulitan seperti ini, pupuk kimia yang subsidinya sudah mulai berkurang dan pupuk non subsidi juga mahal. Jadi kita punya pemikiran inovasi-inovasi baru, makanya juga pemerintah daerah tahun ini juga kita sedang uji coba untuk menerapkan pupuk organik. Seperti yang disampaikan tadi oleh petani milenial kita bahwa ini sudah sangat inovatif sekali untuk memanfaatkan alam yang ada. Jadi sumber daya alam kita masih sangat memungkinkan. Dan memang kita ini sebenarnya Mbak sudah diajari oleh leluhur kita
Jadi bertani zaman dulu, zaman leluhur kita dulu memang tidak pernah menggunakan pupuk kimia. Semuanya itu kan berdasarkan dari alam. Jadi sumber daya alam kita sangat berlimpah, seperti limbah dari kotoran ternak, masuk ternak ayam, sapi, kambing, dan kotoran ternak yang lainnya juga, termasuk juga kotoran manusia juga bisa kita buat fermentasi. Cuman barangkali yang disampaikan adik tadi barangkali belum difermentasi dengan baik dengan menggunakan teknologi. Nah, ini saja yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengarahkan ke limbah-limbah tadi kita fermentasi sehingga dapat menghasilkan yang lebih baik lagi, mutu yang lebih terjamin lagi, dan kita yakinkan memang pupuk organik kita jamin itu akan lebih baik sebenarnya dari pupuk kimia. Cuma bedanya pupuk kimia ini kan lebih cepat reaksi saja karena dia instan. Nah, sementara pupuk organik ini agak lambat, tapi hasilnya bagus. Dan setelah mendapat kajian juga kita arahan dari IPB bahwa memang pupuk organik ini dia tidak merusak struktur tanah, bahkan dia bisa memperbaiki struktur tanah yang selama ini rusak. Jadi dia menggunakan sistem mikroba, menggunakan sistem bakteri, sehingga begitu kita sudah pupukkan ini masih tetap bekerja walaupun kita sudah panen. Mikroba ini di lahan sawah kita masih bekerja dia. Itu menurut ahli dari IPB. Dan ternyata setelah kita praktekkan juga ini sudah jalan, ternyata benar. Kita terlambat pupuk, tanamannya tadi masih bisa tumbuh, artinya masih ada makanan yang diolah oleh mikroba-mikroba yang dari pupuk organik tadi. Makanya kita punya konsep ke depan mengajak masyarakat kita jangan mudah berputus asa. Kita harus semangat, kita harus yakin dengan kelangkaan pupuk ini kita akan diberikan hikmah yang baru. Salah satu kita kembali ke pupuk organik, dan kita yakinkan pupuk organik ini akan meningkatkan hasil, dan yang paling terpenting menurunkan biaya produksi. Sekarang pupuk kimia hampir 500 sampai 600 per karung. Kalau yang bentuk karung. Kalau pupuk organik paling mahal itu di harga 80.000 per karung. Jadi sudah berapa persen? 400% berkurang dari produksi. Makanya saya mengajak Kepala Dinas Pertanian nanti melalui penyuluhan kita promosikan, kita sosialisasikan kepada masyarakat kita bahwa pupuk organik ini yang lebih baik sebenarnya dan lebih murah, seperti yang dicontohkan ada milenial. Makanya kalau petani milenial, saya yakin betul bahwa pertanian di Banyuasin akan lebih maju lagi, karena mereka pasti punya kreativitas, punya inovatif, karena mereka punya keilmuan sebenarnya. Tapi sayang sebenarnya milenial belum banyak persentasenya mau turun ke sawah. Makanya dengan iming-iming teknologi, saya yakin ini mereka mau datang ke sawah, karena di pikiran mereka kan kalau bertani itu kotor, pakai baju seadanya, lumpur, panas, hitam, benar itu. Tapi dengan teknologi mereka sudah bisa bekerja dari pondok sawah dengan cepat, mudah, dan keuntungannya bisa 100%, Mbak. Baik, ini juga merubah mindset begitu ya. Betul. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda berikut Suara Sriwijaya Milenial masih akan kembali. Tatap matamu bagai busur panah yang kau lepaskan ke jantung hatiku. Meski kau simpan cintamu masih tetap napasku, wangi hiasi suasana saat ku kecup manis bibirmu. Cintaku tak harus miliki dirimu, meski perih iri segala janji. Aku berdansa di ujung gelisah, diiringi syahdu lembut lagumu. Kau tebak benih wangi hiasmu.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai bertani ala milenial. Saya minta tepuk tangan terlebih dahulu untuk teman-teman yang masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Terima kasih. Saya juga kembali membuka sesi pertanyaan. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Masnya yang di depan. Silakan berdiri Mas, jangan lupa menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Randika, kebetulan dari Banyuasin juga. Saya ingin bertanya kepada Pak Senpri, dengan perkembangan teknologi yang modern saat ini, artinya dengan teknologi yang sudah inovasi yang sudah bagus kan, apakah Bapak bertani itu sendirian atau menggunakan tenaga kerja yang lain? Kemudian bagaimana upaya Bapak itu dalam meningkatkan produksi terutama di bidang pangan? Misalnya kalau inovasi saat ini kan teknologi sudah modern, dulunya dapat 5 ton, apa upaya Bapak itu sehingga mendapat lebih tinggi dari itu? Mungkin ya. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih Mas sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya ke Pak Bupati, saya minta komentarnya Pak Senpri, silakan, seperti apa? Ya, yang pertama itu ya permasalahan katakanlah untuk meningkatkan hasil itu ya dari kami petani milenial yang ada di desa ini kan, pengolahan lahannya itu harus dengan baik. Itu kan, pengolahan lahan harus dengan baik. Ini menggunakan hand traktor ataupun jonder, ini kan alat-alat yang memang sudah modern ini kan, lebih cepat. Jadi sehingga kami tidak menggunakan tenaga yang cukup banyak kayak di situ. Paling 2 pekerja sama 1 pekerja paling untuk dalam perharinya kan, kayak gitu. Nah, untuk meningkatkan hasil ini apabila sudah pengolahan lahan ini dengan baik, maka kita akan mempersiapkan bibit padi kan, sesuai dengan kondisi lahan yang pas nak kita tanam kan. Jangan istilahnya sesuaikan dengan keadaan lahan, bibit jenis padinya juga kan, supaya hasil kita lebih maksimal. Ini kan kita juga perlu anakan padi itu yang muda. Bibit padi yang masih muda ditanam, kira-kira lebih kurang 10 hari dari masa tanam ini harus segera kita pupuk ini kan. Entah itu pakai organik ataupun pakai kimia kan. Itu harus segera kita pupuk supaya dia lebih cepat berkembang dan anakannya lebih cepat banyak kayak gitu. Nah, ketika sudah kita pupuk, maka kita harus ada pengendalian untuk hamanya. Otomatis apabila kita menggunakan pupuk, otomatis hama pasti datang. Karena daun padi itu akan mulai memudah. Dengan menimbulkan daun padi itu mudah, maka hama mulai suka itu. Jadi kita harus mengendalikan hama itu harus tepat sasaran. Kita lihat juga hamanya, bagaimana cara pengendaliannya itu juga harus dipelajari. Bukannya asal kita menggunakan insektisida atau apapun nama mereknya, tapi itu juga harus dipelajari. Dan juga masalah pupuk itu ya harus cukup sesuai dengan kebutuhan luas lahan, sehingga itu dapat menghasilkan padi yang anakannya banyak dan rumpunnya ini besar, sehingga itu bisa mendongkrak hasil. Mendapat hasil yang alhamdulillah. Kalau kemarin lahan-lahan tada hujan di wilayah kami itu hanya berkisar sekitar 4 sampai 4,5 ton. Dan sekarang dengan metode-metode ya, alat modernisasi, alhamdulillah dengan pupuk organik dan juga pupuk kimia, ada juga campuran. Alhamdulillah hasilnya sekarang sudah ada yang mencapai 5 ton. Alhamdulillah 5 ton. Itu untuk lahan tada hujan itu. Untuk lahan tada hujan. Adapun yang kalau lahan pasang surut itu bisa mencapai dari dulunya 5 ton, sekarang alhamdulillah sudah mencapai 6 sampai 7 ton.
per hektar. Waduh, luar biasa ya. Baik, Pak Bupati, kalau misalnya melihat ini kan ada pengenalan alat teknologi yang baru begitu kepada petani-petani milenial, katakanlah seperti itu di Kabupaten Banyuasin. Nah, kemudian alat teknologinya ini sendiri apakah dipinjamkan atau hanya dikenalkan, kemudian para petani akhirnya memiliki koperasi bersama begitu, atau seperti apa agar semuanya bisa merata menikmati, katakanlah seperti itu, bagaimana teknologi ini? Jadi dari pemerintah kabupaten sebenarnya ini bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga melalui Kementerian Pertanian, kita sudah memberikan peralatan teknologi secara stimulan melalui gapoktan kelompok-kelompok tani yang tersebar di Kabupaten Banyuasin. Memang belum maksimal sesungguhnya, tapi ini kan stimulan kita. Pertama, kita ingin memperkenalkan peralatan canggih pertanian. Yang kedua, kita setidaknya menggugah para petani ini untuk lebih mau bertani. Nah, untuk mendapatkan alat pertanian secara keseluruhan, pemerintah juga sudah menyiapkan formulasi melalui dana KUR. Jadi mereka bisa mengambil alat-alat pertanian teknologi ini menggunakan dana KUR. Dan ini yang sedang kita lakukan di Kabupaten Banyuasin. Dan tentunya kita sudah mendengarkan yang disampaikan Senpri tadi. Sebenarnya ini betul-betul petani milenial. Makanya kalau petani milenial yang seperti ini kita miliki, petani kita seperti ini semua, saya Haikul yakin 2022 ini kita nomor 1 di Indonesia. Tapi persoalannya yang petani milenial seperti Senpri ini ya paling-paling baru sekitar 20-30% lah tapi kita sudah terasa sekali karena diberikan transfer ilmu cepat ya, bahkan bisa berinovasi sendiri dengan kelangkaan pupuk, berinovasi. Sumber daya alam yang ada di sekeliling bisa dijadikan pupuk, artinya kan sangat produktif sekali, begitu sangat ya, kreatif. Pak ya. Baik, tampaknya ada yang bergabung bersama kita akan angkat. Halo, assalamualaikum. Apakah sudah tersambung bersama kami? Baik, tampaknya terputus. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Ya, suaranya belum terdengar. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Ya, sayang sekali terputus. Pemirsa, Anda bisa mencoba kembali di line telepon 0813-7981-0716. Hari ini kita sedang membahas mengenai bagaimana bertani ala milenial. Baik, selain kemudian tadi katakanlah banyaknya petani yang sudah senior begitu ya, Pak Bupati. Kemudian ini sebenarnya bukan senior, di atas senior lagi. Di atas senior. Petani lansia sebenarnya. Baik, petani lansia. Ini juga menjadi salah satu kendala katakanlah begitu untuk tercapainya goal tadi, bagaimana kita Kabupaten Banyuasin bisa menjadi nomor satu katakanlah di Indonesia. Kemudian apalagi yang kira-kira saat ini masih menjadi tantangan terbesar selain tadi pupuk, kemudian juga petani SDM-nya masih rendah, tapi saat ini sudah ada petani-petani milenial. Nah, apalagi kira-kira? Yang paling terpenting juga masalah infrastruktur. Sebenarnya, terutama kaitan dengan irigasi, termasuk juga tanggul, karena di Banyuasin ini ada 2 sistem pertanian kita nih. Lahannya maksudnya ada lahan lebak seperti yang disampaikan Senpri tadi, ini tak ada hujan, ada lagi daerah persawahan pasang surut. Nah, dua-duanya ini pemberlakuan yang berbeda. Kalau pasang surut itu sangat tergantung dengan irigasi, karena untuk mengalirkan air dan juga untuk membatasi air jangan sampai masuk ke lahan sawah, karena ini punya dampak terhadap produksi sawah itu sendiri. Nah, ini sebenarnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin tidak akan mungkin bisa dilakukan sendiri dengan kemampuan keuangan daerah kita. Makanya kita selalu komunikasikan dengan Pak Gubernur dan kita komunikasikan dengan Kementerian Pertanian, termasuk Menteri PU juga, karena kami juga berharap kemarin juga sudah ada dari DPR RI juga sudah kami sampaikan bahwa kami perlu bendungan, karena petani di Banyuasin ini belum ada yang namanya irigasi teknis. Baik. Jadi irigasi yang ada pada saat ini masih sangat sederhana dan tradisional ya, begitu ya, Pak ya. Dikatakan tradisional beneran enggak juga, sudah lewat, tapi modern juga belum. Baik, kita akan angkat telepon yang bergabung, tampaknya sudah terhubung bersama kita di Suara Sriwijaya. Halo, assalamualaikum.
Halo? Halo, Ya, dengan siapa di mana Ibu? Halo Ibu? halo Mbak, selamat Iya. sore. Selamat sore, dengan siapa di mana Ibu? Halo? Halo Mbak, ini dengan Hani di Palembang. Ya, silakan pertanyaannya. Mau tanya Mbak, untuk Pak Bupati Banyuasin, apa kiatnya Pak menjadikan Banyuasin peringkat keempat nasional sebagai penghasil lumbung beras? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hani di Palembang sudah bergabung bersama kami. Silakan Pak Bupati. Iya, sebenarnya dari awal ini pekerjaan bukan pekerjaan baru ya. Ini sudah sangat lama sekali sebenarnya sudah dilakukan oleh bupati sebelumnya. Namun ini di masa kepemimpinan saya dengan Pak De Slamet dari 2018 sampai sekarang 2021 kita lebih memperkuat memberikan semangat motivasi kepada petani kita bahwa memang menjadi seorang petani itu adalah menjadi pekerjaan yang mulia dan juga mendapatkan rezeki yang lebih barokah. Nah, dengan memberikan dorongan semangat otomatis secara langsung dan tidak langsung mereka bersemangat untuk bertani. Dulu petani kita di Kabupaten Banyuasin sudah banyak alih fungsi lahan. Tanam padi, ditanam karet, ditanam sawit. Nah, dengan adanya pencerahan kepada mereka, mereka kembali lagi untuk mengolah lahannya menjadi lahan pertanian padi. Karena yang paling terpenting dari semua sektor itu kita membangkitkan semangat dulu pada masyarakat kita. Ketika semangat ini sudah terbentuk, baru kita masuk di ranah yang lain, yaitu pengolahan lahan seperti itu. Jadi memaksimalkan lahan yang ada di Kabupaten Banyuasin itu betul-betul menjadi lahan pertanian. Kita perbaiki irigasinya, kita akan buat jalan pertaniannya, dan kita berikan bantuan benih dan kita berikan bantuan pupuk sehingga masyarakat dengan sendirinya mau kembali lagi ke pertanian padi. Makanya alhamdulillah dengan gerakan yang belum maksimal kita sudah bisa nomor 4. Makanya sekarang ke depan kita sudah ingin menuju ke nomor 1, itu cita-cita kita. Kalau di Sumatera Selatan kita sudah nomor 1. Nah, ini sangat memungkinkan sekali kita lakukan dengan kita menerjunkan petani milenial seperti Senpri ini. Ini jujur saya sampaikan, ini salah satu andalan kita di Kabupaten Banyuasin. Dengan adanya petani-petani milenial seperti ini, itu sangat memudahkan sekali pemerintah untuk mentransfer keilmuan dan teknologi yang kita berikan kepada mereka. Tidak ada gunanya teknologi kita berikan kepada mereka kalau mereka juga petani tidak bisa mengoperasikannya. Bayangkan. Nah, ditambah lagi sekarang teknologi yang paling canggih saya kira pakai drone. Jadi nanam padi sudah pakai drone, pemupukan sudah pakai drone, dan juga untuk penyemprotan hama juga sudah pakai drone. Nah, ini luar biasa ini. Dan keuntungan pertanian itu kalau digarap dengan maksimal seperti ini disampaikan Senpri, itu keuntungan bisa lebih dari 100%. Tidak ada usaha yang untung bisa 100% dari produksinya. Nah, ini pertanian bisa. Dan yang paling terpenting juga perlu diketahui, di masa pandemi Covid-19 melanda negeri dunia ini, hanya satu-satunya sektor pertanian yang masih eksis dan masih menampakkan terus naik. Nah, makanya petani kita juga harus lebih semangat bahwa pertanian inilah yang menjadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuasin. Baik, jadi memang petani ini juga sejahtera begitu ya. Betul. Baik, Pak Senpri, apa yang kira-kira bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah singkat saja begitu? Bagaimana caranya tadi kata Pak Bupati, yang pasti yang pertama itu adalah harus membangkitkan semangat. Nah, semangat apa yang bisa dibagikan kepada teman-teman di sana, di luar sana, para petani-petani milenial? Seperti apa? Ya, khususnya anak-anak muda, penerus bangsa ya, khususnya Banyuasin. Jangan malu, jangan takut menjadi petani, karena menjadi petani itu merupakan kebahagiaan dunia akhirat. Karena kita petani adalah pejuang pangan, kita yang memasih makan seluruh warga negara Indonesia ini. Jadi khusus petani milenial ke depan, mari bangkit sama-sama. Kita perjuangkan pertanian Banyuasin menjadi yang nomor 1 di Indonesia. Aduh, keren. Oh, Bupati, semangat apa yang dibagikan? Silakan. Iya, yang paling terpenting ini perlu saya sampaikan. Saya sampai hari ini walaupun jadi bupati,
saya masih menjadi seorang petani. Betul, ini menjadi petani-petani betulan. Kenapa saya masih tetap bertani? Karena bertani tadi saya sampaikan hasilnya bahagia kita, lebih barokah hasilnya. Makanya saya minta kepada generasi muda terutama Kabupaten Banyuasin, kaum milenial ini, marilah kita sama-sama turun ke bawah, turun ke sawah untuk bertani dengan menggunakan teknologi yang canggih dan modernisasi, dan inilah salah satu kita untuk membangun negeri dan membangun perekonomian keluarga. Kita yakinkan dengan mengelola lahan pertanian pasti hidupnya lebih sejahtera dan pasti hidupnya akan lebih bahagia. Pertanian itu, lahan pertanian bisa kita jadikan tempat hiburan, rekreasi, bisa jadikan tempat kita mencari uang, dan yang ketiga bisa juga dijadikan tempat kita olahraga. Jadi banyak sekali manfaat keuntungan dalam usaha pertanian. Karena orang petani terus terang, walaupun dia agak hitam tapi wajahnya cerah. Karena ada kebahagiaan di dalam dirinya paling dalam, karena dia mungkin 2 minggu lagi panen ya. Sudah panen? Insya Allah 2 minggu lagi panen. Nah, jadi belum panen dia sudah bahagia. Sudah bahagia dulu ya Pak ya. Belum panen sudah bahagia, apalagi sudah panen. Makanya saya minta kaum milenial harus turun ke sawah lah, bersama-sama Senpri dan yang lain. Kita olah lahan sawah orang tua kita, lahan tidur masih ada juga kita olah. Mari kita bertani, karena salah satu yang bisa membuat kita bahagia dan sejahtera, barokah, adalah pertanian. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Pak Askolani Jasi, Bupati Banyuasin, dan terima kasih juga Pak Senpri, petani milenial dari Kabupaten Banyuasin. Demikian Suara Sriwijaya hari ini. Akhirnya saya Wima Yasrustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan ragu untuk menjadi petani milenial. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas bumi ini ku berbicara pada jiwa yang tenang. Di hatiku tak pernah ada duka yang terlintas. Bahagia ingin ku lukis semua hidup ini pada cita dan cinta yang terindah. Tak pernah ada, tak pernah kau mendung. Ku bahagia jalan